Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bahanim dan Widah selaku pengasuh dan direktur Pondok Pesantren Al-Qur'an Seperkam Laroi Bahani Fida. Dan yang saya hormati kepada seluruh dewan guru MA dan MTS Al-Qur'an Laroi Bahani Fida. Dan yang saya hormati orang tua saya dan yang saya banggakan juga kedua orang tua saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mu'alifuddin Mustafa. Saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya yang berjudul yaitu pengertian adab terhadap lingkungan alam sekitar. Yang pertama yaitu semua semua yang diciptakan Allah itu untuk keperluan hidup manusia. Berarti semua yang diciptakan Allah itu untuk keperluan manusia. Manusia dipersilahkan untuk mengambil tapi dia harus melakukan tanggung jawab. Misalnya dia melestarikan, dipersilahkan untuk mengambil, misalnya dia mengambil buah ya, misalnya dia mengambil buah kelapa. Nah itu dia itu harus melestarikan pohonnya dan dia harus bertanggung jawab, karena misalnya dia bukanya di bawah pohon pohon kelapa itu, dia mecahnya di situ. Nah dia harus membereskan atau membersihkan sampah-sampah yang dia pecah tadi kelapanya. Nah untuk sebab itu manusia dipersilahkan untuk mengambil apa saja, namun dia harus melestarikan dan harus bertanggung jawab tentang apa yang dia lakukan. Terus yaitu santun kepada binatang. Nah manusia itu harus santun kepada binatang, tidak harus kasar. Misalnya kalau ada binatang lagi makan gitu, kita saduk, kita sempar, itu tidak boleh, karena itu kita akan mendapat dosa ya. Terus harus bertanggung jawab. Misalnya kalau kita punya kucing, kita harus bertanggung jawab, harus memandikan, harus memakan, harus merawat, pokoknya tidak boleh sampai mati, karena kalau mati juga kita bisa mendapat dosa juga. Terus yaitu tumbuhan adalah sumber kehidupan manusia. Manusia wajib menjaga kelestarian lingkungan. Melestarikan lingkungan, berusaha kelestarian hidupnya. Nah, tumbuhan itu adalah sumber kehidupan manusia. Tumbuhan juga itu sumber kehidupan manusia, seperti misalnya padi itu kan kalau dipanen, diolah itu menjadi beras. Nah itu sumber kehidupan manusia. Terus manusia juga wajib menjaga dan melestarikan lingkungannya. Misalnya lingkungan di sawahnya itu ada tikusnya atau ada hewan-hewan yang bisa membusukkan padinya, kita harus menjaganya dan melestarikan, seperti kita mengasih pupuk atau mengasih obat. Terus yaitu melestarikan lingkungan, biasanya kelangsungan hidupnya. Nah kita harus melestarikan juga lingkungannya. Terus yaitu setiap muslim wajib memiliki adab yang baik. Nah adab seperti adab di tempat umum, berarti setiap muslim dan muslimat itu harus memiliki adab dan baik. Misalnya itu adab di tempat pasar malam atau di tempat keramaian ya, pokoknya di tempat-tempat umum lah kita harus memiliki adab yang baik, harus sopan dan harus tata keramahnya harus dipakai. Terus misalnya adab terhadap pakaian. Nah pakaian kita itu harus sopan, misalnya kita pakai celana panjang, bajunya yang sopan juga, enggak celana pendek kalau mau main gitu, terus bajunya sobek-sobek, itu tidak boleh, karena itu adabnya kurang. Terus tidak berucap kasar dan tidak mengenakan telinga orang. Nah itu kita itu ketika di tempat keramaian atau di tempat umum, kita tidak boleh berucap yang tidak enak didengar orang lain, karena itu bisa membuat kegaduhan atau kekacauan. Terus yaitu wajib pula untuk memiliki adab yang baik di jalan, yaitu misalnya kita juga wajib pula memiliki adab yang baik di jalan. Misalnya adab terhadap lalu lintas ya, misalnya lalu lintas itu misalnya ketika lampu merah kita itu harus berhenti, terus ketika lampu hijau kita harus jalan. Enggak harus lampu merah kita terobos, itu akan mendapatkan benda harus mendapatkan wajib mendapatkan sanksi atau denda-denda yang diatur oleh pihak kepolisian. Terus juga adab di jalan, yaitu misalnya kalau ada orang kecelakaan itu kita tolongin, bukan kita lihatin aja, bukan kita rekam, mandak direkam terus dilebokne sosmed yo piye ngono kuwi, yo gak apik to. Lah ditolong ngising kok baru direkam yo piye masuk. Yaitu nah kita juga di jalan itu berpakaian sopan juga. Terus berjalannya kita juga berjalannya harus berjalan dengan baik, tidak berjalannya seperti dibencong-bencongin lah, berjalannya seperti mau ngejak gelut lah, ya itu tidak boleh. Terus yaitu menghindari pandangan mata. Nah itu juga harus menghindari pandangan mata, seperti misalnya kita melihat misalnya ada aurat perempuan ya di jalan, nah kita itu harus menghindari gini, astagfirullah, bukan dilihatin terus. Nah itu tidak boleh, dosa hukumnya. Nah pokoknya
adab terhadap lingkungan alam sekitar. Oke, karena presentasi dari saya pada malam hari ini, mohon maaf bila ada kesalahan tentang presentasi saya ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.